Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Tapi apa boleh buat, ini puasa-puasa pasti banyak orang yang emosinya terpancing ini ya. Gara-gara ini lagi heboh banget, ini ada 11 orang kader PSI. Ini termasuk menterinya ya, plus menterinya dong maksudnya ya. Ini Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, yang masuk dalam struktur ini apa, Organisasi Manajemen Office Forestry and Other Land Use Netting 2030. Ini yang menangani masalah-masalah perubahan iklim yang tadinya itu di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebelum ini dipecah gitu ya. Ini gila banget karena daftar gajinya itu menyebar begitu, puluhan juta. Tapi jangan dibilang bahwa itu hanya puluhan juta, ya nggak miliaran. Tetap saja dalam situasi yang sangat sensitif seperti sekarang ini bisa membuat publik jadi marah. Ya, sepertinya mumpungisme, moral hasad tidak terbentuk tuh. Mumpung ada kekuasaan, pastikan bahwa relasi-relasi politik ditumpuk di kementerian. Kan itu yang akhirnya membuat rakyat merasa memang Indonesia makin gelap. Bayangkan misalnya berita itu ada 11 kader dari partai Saudara Kaisang itu, partai PSI itu, yang menterinya adalah Menteri Kehutanan, kemudian dimasukkan semua di situ tuh 11 kadernya, dan bahkan ada yang meneliti dan ada yang suami istri rupanya di situ kan. Jadi bocoran-bocoran ini yang pasti menuntun kembali kita untuk menyimpulkan. Jadi menuntun untuk menyimpulkan bahwa efisiensi itu memang sekedar omon-omon. Nah, kasus-kasus macam ini pasti banyak tuh. Wah, akan ada mungkin dalam hari ini pemanggilan seorang menteri, tetapi pada saat yang sama ada menteri yang masih mengumpulkan cawe-caweknya tuh. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita menganggap bahwa mata netizen itu betul-betul cerdik untuk menemukan jejak persembunyian para koruptor tuh, atau jejak persembunyian para manipulator, atau jejak persembunyian mereka yang kelebihan kekuasaan lalu memasang perangkatnya itu dari dalam lingkungannya sendiri. Kan itu yang sebetulnya harus dikejar oleh Presiden Prabowo, karena membersihkan dari dalam itu penanda pertama bahwa dia bisa membersihkan yang ada di luar kan. Jadi konsekuensi dari keterbukaan informasi, maka netizen bisa ngulik-ngulik, bisa keputusan menteri itu dibuka, dicari-cari atau window shopping, tiba-tiba ketemu di sebuah situs. Jadi diedarkan sekarang, makin banyak diedarkan bocoran-bocoran itu, termasuk bocoran sensasi soal Pertamina, karena sangat mungkin tidak sekedar berhenti pada anak perusahaannya, tapi di tingkat yang lebih tinggi gejala semacam itu berlangsung. Dan itu yang membuat kita makin yakin bahwa Indonesia ada di dalam kesulitan untuk memberantas korupsi. Sangat mungkin juga soal Pertalite ini, Pertamax ini bisa sampai ke seorang menteri itu. Dan semua hal yang membutuhkan kejelasan itu akhirnya mulai dibaca sebagai keadaan yang berbahaya di Indonesia, karena tetap kita ada dalam kegelapan. Saya kok jujur kasihan ya jadinya melihat Pak Prabowo ya ini dipermalukan oleh pembantunya, sekaligus programnya disabot oleh Pak ya ini. Dan ini yang nyabut menteri yang berasal dari kader partai PSI lagi ya, yang partainya Pak Jokowi, yang mereka mengusung Jokowisme itu ya. Kan ini di saat Pak Prabowo menggembar-gemborkan efisiensi, kemudian salah satu menterinya itu malah aji mumpung nampung kader-kader dari partainya sendiri, dan ada yang suami istri. Kan tetap harus kita lihat kebutuhannya apa itu merekrut kader partai di dalam satu kementerian kan, dan banyak sekali. Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk nyuri, kan itu intinya kan, nyuri informasi lah atau membangun jaringan. Tapi itu satu corruptive mind, korupsi sejak dalam pikiran tuh, yaitu memasang peralatan sendiri untuk menjalankan kekuasaan, dan cara menjalankannya betul-betul dinastikal kan, bagian-bagian atau nepotisme. Bahkan itu bisa disebut nepotisme karena dari partai yang sama menguasai
kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya itu ada bisnis besar di situ, karena soal hutan dan sumber daya di dalamnya tuh. Tapi kita makin melihat bahwa membiayai mereka yang sebetulnya tidak dalam kapasitas mengerti secara teknokratik soal-soal lingkungan, itu artinya kita harus membayar mereka. Pada Pak Prabowo ingin ada penghematan, karena APBN akan bayar mungkin gajinya 50 sampai 100 juta satu orang kan, belum lagi hal-hal yang sifatnya insentif. Jadi tetap publik mampu untuk melihat apa sebetulnya yang sedang berlangsung di negeri ini, dan makin lama memang indeks persepsi korupsi kita yang nggak pernah maju-maju tuh. Jadi makin lama makin memburuk cara masyarakat sipil melihat fenomena ini, atau bahkan cara internasional merumuskan bahwa Indonesia ini memang sarang koruptor. Jadi betul bahwa OCCRP itu memang jatuh dipilihlah Presiden Jokowi, dan kita tetap ingin tahu apa sebetulnya kualitas pertama atau kualifikasi pertama yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa korupsi itu dimulai dari jaringan kekuasaan yang dibangun untuk menampung rezeki yang tidak halal atau bahkan rezeki yang ilegal. Nah, itu sebetulnya keterangan yang kita bisa peroleh dari kecerdikan netizen untuk melihat, atau mungkin juga bocoran dari dalam kementerian yang langsung memperlihatkan bahwa kami di kementerian sebetulnya ingin bersih-bersih, tetapi menterinya justru yang mengotori sifat profesionalitas dari sebuah kementerian. Kita kan bisa menduga-duga ya, Bung Rocky, atau nggak ada salahnya kalau kita kemudian menduga bahwa ya ini hanya fenomena gunung es gitu ya. Yang beginian itu juga terjadi di kementerian lain dan dengan modus yang berbeda-beda. Ya tentu kita bisa lakukan analisis ekonomi politik yang lebih jelimet. Lebih jelimet artinya lebih masuk ke dalam struktur kekuasaan. Kasus di kementerian kehutanan itu kan menunjukkan bahwa sang menteri adalah orangnya Jokowi, dari partai yang diketuai oleh anaknya Jokowi, lalu memasukkan aparat-aparat pegawai, peneliti dengan segala macam istilah, penasihat di situ, satu tim, yaitu kesebelasan di situ kan. Nah, orang mulai melihat bahwa berarti memang tangan-tangan Jokowi itu tetap merangsek ke dalam kekuasaan Presiden Prabowo kan, itu intinya kan. Tapi kita juga akhirnya paham lagi bahwa ya sangat mungkin memang itu permissiveness dari Presiden Prabowo kan. Kan barusan juga ada berita bahwa Presiden Prabowo akan meneruskan sekian banyak proyek strategis nasional, proyek strategis negara yang dibuat oleh Pak Jokowi, dan mungkin separuhnya masih akan diteruskan termasuk IKN. Jadi memang konsekuensinya kita tetap melihat, dan publik dengan tepat mengatakan bahwa Presiden tidak bisa lepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya, itu Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi. Lalu orang mulai menganalisis ada apa di situ? Apakah ada semacam tacit agreement atau apa istilahnya perjanjian terselubung tentang suksesi di 2009? Kan ini yang menyebabkan pengkondisian politik itu justru menimbulkan intrik, menimbulkan kecurigaan tuh. Dan kita sudah biasa melihat bahwa apa yang dipamerkan sebetulnya di dalam pidato itu berbeda dengan apa yang dilakukan secara real di dalam tukar tambah politik. Nah, kemampuan pers tidak perlu lagi dianggap enteng, karena kemampuan pers sekarang dia bisa memanfaatkan artificial intelligence untuk mengolah relasi-relasi kekuasaan berdasarkan beberapa dokumen yang ada di tangan pimpinan redaksi. Nah, itu yang memungkinkan kita lebih percaya pada bocor alus atau Najwa Shihab atau wawancara-wawancara di podcast-podcast yang betul-betul didesain untuk mengintai, mengintip dan mencari jejak korupsi di banyak kementerian. Ini satu perubahan bagus, karena kekuasaan tidak bisa lagi berbohong. Bahkan publik internasional dengan mudah melihat apa yang disembunyikan di dalam rapat-rapat kementerian, apa sebetulnya yang diatur sedemikian rupa supaya tak terlihat bahwa itu nepotisme. Tapi pada akhirnya
netizen mampu menemukan bahwa oh ini nepotisme namanya, ini potensi korupsi, ini betul-betul korupsi yang direncanakan. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa tidak mungkin menghindar lagi dari mata netizen. Kemanapun pemerintah berupaya untuk membangun image, tapi kemudian dibatalkan oleh temuan-temuan netizen semacam kasus di Kementerian Kehutanan tadi. Ya saya kira berat lah kalau udah begini situasinya ya, Bung Rocky. Wajar kalau banyak yang hopeless gitu, dan wajar kalau kemudian mahasiswa menyerukan aksi Indonesia Gelap Jilid 2. Ya memang situasinya udah makin parah gitu ya, bukan terang benderang, bukan ada titik cahaya, tapi malah makin gelap gulita ya. Kelihatannya susah sembuh Indonesia atau susah kembali pada cuaca politik yang terang benderang itu, dan kegelapan menguntungkan bagi mereka yang juga ingin menggelapkan kekuasaan atau fungsi kekuasaan dengan jalan korupsi, termasuk menaruh orang di dalam posisi-posisi strategis. Tapi kita mulai lihat bagaimana juga sebaliknya masyarakat kelas menengah itu tidak berhenti setiap hari untuk memberi kritik pada Presiden Prabowo, apalagi pada Presiden Jokowi kan. Jadi teriakan, caci maki, satir yang betul-betul kasar itu ada di jalan-jalan sekarang, dan kelihatannya akan ada diam-diam termobilisasi oleh isu itu, bahwa kekuasaan ini memang tidak peduli pada rakyat. Dan slogan itu justru kita temukan dalam kondisi kelas menengah kita yang jatuh ke arah kemiskinan. Dan yang lebih berbahaya, dan yang sangat berbahaya bila kelas menengah yang tadinya bergengsi karena bisa punya konsumsi, lama-lama mereka merasa sebetulnya rendah diri itu karena konsumsi mesti mereka kurangi, dan anak-anak mereka mungkin melihat orang tuanya makin lama tidak bisa memberi hiburan atau semacam hadiah-hadiah kecil yang biasanya mereka terima karena efisiensi atau karena mereka daya belinya tak mampu lagi untuk diharapkan. Jadi orang tua juga mulai merasa kehidupan itu betul-betul memburuk. Apalagi kalau anak-anaknya itu yang mungkin masih sekolah mulai bertanya kenapa tidak ada liburan, kenapa uang jajan dikurangi, kenapa hobi mainan tidak bisa lagi mereka penuhi. Maka frustrasi kelas menengah ini dengan cepat akan berubah menjadi protes sosial tuh. Yang berbahaya kalau protes sosial itu kemudian tumbuh sebagai atau bergerak ke arah isu-isu rasial, bergerak ke arah isu-isu agama, dan itu juga tidak bisa dicegah karena outletnya akan dicarikan juga oleh kekuatan sejarah tuh. Nah kita mulai melihat bahwa terjadi semacam aglutinasi, penggumpalan kekuasaan dengan memanfaatkan jaringan elite ini untuk mengepung APBN yang memang terbatas dan memang diefisienkan, tetapi upaya untuk merampok negara tidak pernah berhenti. Nah pada saat yang sama deflasi, nilai tukar yang makin lama volatilitasnya makin tinggi, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan politik juga dengan ekonomi. Jadi kita tinggal tunggu sebetulnya, dan sejarah selalu memberi kesempatan terjadi crossfire antara krisis politik dan krisis ekonomi. Nah itu titik yang kita sebut titik api dari politik Indonesia, dan kalau titik api itu tidak diantisipasi dari sekarang, dia bisa berubah menjadi tumpahan kemarahan di jalan yang basisnya adalah menyerempet-nyerempet soal ras dan agama. Itu bahayanya. Jadi masalah kelas bisa berubah menjadi, atau konflik kelas bisa berlindung atau diasapi atau dikipas oleh konflik yang sifatnya rasial dan sifatnya agama. Itu yang mesti, saya kira FNN hanya menganalisis dan memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang berasap di negeri ini. Silakan padamkan sebelum membakar Republik. Salam akal sehat. Salam akal sehat.